الفاتحة على ما نوينا وعلى ما نوى صاحب الحاجة أن يتقبل دعواتنا ويسر أمورنا ويقضي حوائجنا ليهدي جاه مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. لا إله إلا الله 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 لا إله وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل في بريئة أحكامه آمين يا الله وأنزلنا من مخرج آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا توافي نعمه كاملا مزيدا. ربنا لك الحمد لك الملك وحكمك بين جلال جلالك الكريم وعلى عظيم الطريق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين آمين. والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في على يوم الدين. آمين. محمد وتيترك القول من عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونحفظ بك ديننا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياه في عبادك وادخل جنتي. اللهم أفرغ علينا شكرا وعلى أهل بيته شكرا وتوفنا مسلمين. اللهم عتق رقابه من النار. اللهم عتق رقابه من النار. اللهم عتق رقابه من النار بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Sekaligus mengisi kekosongan karena insya Allah Bapak Haji Oma Irama nanti yang akan ceramah. Saya sedikit saja akan menasihati para anak-anaknya semua bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian ini datang secara tiba-tiba. Enggak pakai SMS, enggak pakai WA, enggak pakai apa, itu kematian akan datang secara tiba-tiba. Namanya juga hidup tahu-tahu ya Pak. Itu kemarin lagi ngobrol tahu-tahu sekarang sudah tiada. Kemarin masih dapat berbicara, masih dapat tertawa bercanda bersama kita. Tahu-tahu sudah tiada. Memang itulah Pak kehidupan dunia.
Para ulama tiada ikhtilaf bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Apapun seluruh jiwa kita yang merasa makhluk pasti akan merasakan kematian. Nabi tambahkan lagi, mati itu sebuah pintu. Kullu nasi, setiap manusia pasti akan memasuki itu kematian. Tinggal tergantung kita, ya Pak, karena dua amal yang akan kita bawa ke dalam kubur nanti. Amal baik atau amal buruk. Nggak ada hidup, orang hidup matinya malah kahayangan digantung Pak, disiksa, enggak, nikmat kubur enggak, tahyul, bohong. Semuanya pasti akan merasakan. Kedua, tidak ada jalan alternatif lain Pak, azab kubur atau nikmat kubur. Apapun permintaan baginda Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu mati dia minta secara manual Pak. Dia minta secara manual, dia pengen merasakan sakitnya dicabut nyawa. Begitu dicabut nyawa, Rasulullah mengeluarkan hadis, sakitnya seperti disayat golok, disayat pedang 300 sayatan. Itu Nabi. Bagaimana kita Pak? Kata Nabi, kita tergantung amal ibadah kita. Nabi cuma pengen begitu doang. Sampai malaikat Jibril pada saat itu tidak mau melihat dan nengok. Aku tidak pegang dan kekasihku, dicabut nyawanya. Oh Pak, malaikat Jibril dicabut langsung. Israel juga tidak sampai tenggorokan. Cuma bedanya, begitu mau dieksekusi, di dalam kitab dikatakan begitu mau dieksekusi Jibril turun. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang bapak yang sanggup menjadikan istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, dan mendapat nikmat kubur, akan mendapat nikmat kubur, Jibril akan datang di sebelah kanan Pak dengan mengepakkan sayapnya sambil menunjukkan surga. Hadza manzilatuk, kata malaikat Jibril. Nih surga buat ente. Tuh, bagi orang-orang soleh, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan segala bentuk maksiat. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang sering dan acap kali tidak pernah mau bertobat, berbuat sama, malaikat Jibril akan datang cuma dari sebelah kiri Pak. Dikepakkan sayapnya sama dengan ucapan sama, hadza manzilatuk wa bi'sal masir. Ini tempat ente, neraka jahanam seburuk-buruknya tempat. Tuh, terima amal ibadahnya, diluaskan magam kuburnya, kelak dimasukkan ke dalam surganya. Anak dan cucunya dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan beliau. Cuma satu yang diminta doa Pak, doa untuk sang orang tua. Karena apa Pak? Saya pakai bahasa Indonesia saja, orang mati itu Pak bagaikan orang yang tenggelam, minta tolong. Nanti Bapak bisa ngerasain minta tolong sama kita. Terima kasih ya. Beramal soleh. Segeralah kalian untuk beramal yang soleh. Fasatakunu, seorang mukmin. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alfu ya. Maafin Bang Haji. Maafin ya. Yusbihu mu'minu, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti akhir zaman, dan mungkin sekarang udah terjadi. Karena kita hanya memiliki 3 waktu, Ramadan, sesuatu yang sudah lewat gak bakal kembali, dan hari yang sekarang berhal tergantung kita mau warnain apa ini hari kita sekarang, terserah kita. Yang besok gak pasti apakah besok lagi kita masih hidup atau sudah dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan yang kita miliki
manakala kita ada kesempatan untuk menghadiri acara mengenang atau untuk mendoakan saudara kita, jangan segan-segan untuk kita irama yang kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan panjang umur serta afiat. Hadirin sekalian, dimohon keluarga kepada Bapak Haji Roma Irama untuk memberikan untayan kata bocah hikmah agama kepada Bapak Haji Roma Irama Fal Alifatul Mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، المكرمون para alimin ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada ahli mayit, saudara saya siapa namanya? Johri Haji Nasir. Ya, Haji Nasir. Siapa? Siti Mariati. Oh, sih. Zuhri dan semuanya keluarga almarhum yang saya cintai. Sebelumnya saya maaf kepada para ulama, ini pakaian saya tidak sesuai dengan acara ini karena saya barusan selesai rekaman di studio. Kalau pulang dulu nggak keburu di sini. Maka saya ambil keputusan untuk langsung ke sini. Dan memang saya pakai jaket ini bukan keren-kerenan, memang lagi kurang sehat. Mohon maaf. Bahwa tadi kiai kita telah menjelaskan tentunya serba-serbi hal-hal mengenai kematian yang tentu sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai tadkirah. Pertama, saya ingin mengemukakan bagaimana hukum dari tahlilan ini, karena ada sebagian saudara kita yang mengatakan ini bid'ah dhalalah, kemudian finnar, jadi orang yang tahlilan itu masuk neraka. Untuk itu saya ingin menyampaikan apa itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namanya bid'ah. Bid'ah ini ada bid'ah hasanah, hal baru yang baik, ada bid'ah dhalalah, hal baru yang menyesatkan, yang sesat. Di zaman Rasulullah ada bid'ah. Satu contoh misalnya ketika Rasulullah baru turun dari Mi'raj, mengambil perintah sholat 5 waktu. Begitu turun sampai di kota Makkah, yang beliau tanyakan pertama kali bukan mana Sayyidina Umar,
mana Abu Bakar, mana Utsman, tidak, mana Ali, tidak. Tapi yang pertama ditanya, mana Bilal? Saya ya Rasulullah. Hai Bilal, saya mau tanya sama kamu, apa amalanmu selama ini sehingga saya mendengar suara terompahmu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bilal menjawab, ya Rasulullah, apa yang saya amalkan sama dengan para sahabat yang lain. Sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan dan lain, ya. Itu amaliyah siapa? Amaliyah Haji Nasir. Nah, amal-amal itulah yang tidak putus terhadap Haji Nasir, ya. Tetapi yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata amaluhu, putuslah amalnya, kecuali dari 3 tadi. Dia nggak bisa nambah amal lagi. Sementara yang 3 itu amal dia semua. In qata amaluhu, nggak bisa lagi, putuslah amalnya. Tapi amaliyah kita yang hidup nggak putus. Kita mendoakan si almarhum, itu bukan amaliyah dia. Ini amal kita yang hidup, bukan amal yang mati. Yang hidup ini beramal apa? Mendoakan almarhum. Paham ya? Makanya kalau dia bilang waladun soleh, ini ditafsirkan secara harfiah, anak laki-laki yang soleh. Lu anak perempuan gak boleh doain bapak lo, karena tuh hadis waladun soleh. Kalau secara harfiah, ya. Nah, sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat jenazah bagaimana? Takbir yang pertama Suratul Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhir. Ngapain kita sholat jenazah kalau nggak diterima itu? Ini yang apa yang harus dipahami ya. Sudah 3 unsur yang menjadi pembahasan. Yang pertama, jenazah mayit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi sudah disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kemudian batawfana ujurahum dan akan diberikan imbalan, akan diberikan pahala atau adab nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mendapat pahala tidak diberikan di dunia, Pak. Kenapa? Gak bakal muat dunia ini. Bayangkan, 1 sholat sunat fajar saja konon pahalanya sebesar dunia, lebih besar dari dunia dan isinya. Baru sholat sunat fajar. Bagaimana sholat subuh? Bagaimana sholat-sholat yang 5 waktu? Bagaimana pahala puasa? Kalau diberikan di surga, di dunia, gak cukup dunia ini untuk menampung pahala 1 orang aja, gak usah 2 orang, apalagi segini nih, gak muat dunia. Kenapa di akhirat? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin,
Sementara bumi ini hanya sebutir pasir di antariksa jagat semesta ini. Sebutir pasir. Kalau ente lewat padang pasir, itu ibarat jagat raya. Bumi sebutir pasir. Makanya nanti pahala mau siksa mau pahala nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, inilah orang yang beruntung. Tentunya kita doakan agar Haji Nasyir mendapatkan surganya Allah SWT. Yang kedua, ahli mayit, Nenek Siti, Zuhri, siapa lagi? Sane, Lucy, Desi dan lain-lain. Nah, ini Allah Subhanahu berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sedikit rasa takut, kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan ekonomi, dan diuji dengan jiwa. Dimatikan yang kita cintai, mati suami kita, mati istri kita, mati anak kita. Allah SWT berfirman, wabassir sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang akan menjadi sabar kalau ketika dia ditimpa musibah, ketika dia ditimpa oleh kematian, kehilangan nyawa, maka dia berkata innalillah, seraya sadar saya datang dari Allah dan pasti satu saat kita akan ditahlilin orang. Itu bukan barangkali, bukan insya Allah, tapi pasti. Satu saat ente akan mentahlilkan Roma Irama. Mungkin gak lama lagi nih. Ya sebab teman-teman Roma Irama udah berangkat semua nih. Tinggal Haji WP sama Haji Hadi. Haji Hadi sakit-sakitan, Haji WP ada nggak? Ada nggak? Juga ada sakit-sakitan. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita hadir mentahlilkan saudara kita, satu saat kita yang ditahlilkan. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kita saksikan, yang kita hadiri, nasihat buat kita. Sementara dunia ini Allah SWT berfirman, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Salahnya sama kata syair. Boleh? Boleh. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk hilang putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, bintang permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendiri.
kain kafan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut akan datang menjera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tatapan kepada Ustaz Haji Roma Irama telah menyampaikan, memberikan uraian kata bocor hikmah agamanya yang mudah-mudahan manfaat sekali untuk semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluar. Dua kali kali kiri. Coba cucu nih, karena diisi. Tadi tambah. Banyak ya Bang. Terima kasih Pak. Aduh tuh. Andi. Malu Pak. Malu Pak. Yang lain ada. Jangan. Sama biar Cadangan. Pakai. Oket nih, mengpimpin perlu. Yang foto anak-anak. Anak-anak rombongan orkes. Sini. Ada fotoin. Ya, Gus. Bentar fotoin aja. Bentar aja. Satu aja. Gus. 1, 2, 3. Oh, atur, tangan nih, atur. 1, 2, 3. Ini jembangan. Videoin aja, videoin. Jangan. Kirim. Ini lagi. Bang.
Terima kasih Pak Ji. Masya Allah. Awas, awas, awas.